Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ayo sok, mangga. Ayo. Ini HP ibu apa ya? Iya, nuhun. Hei, alit-alit motoran, hei. Tidak gitu soal teh saha? Yos, Bu Yes. Eta teh kunaon kamari teh? Sok kajantian kumaha? Abdi mah kirang paham. Kurang paham. Anu paham saha? Pak Yosi teh. Mohon enggak yang lain siapa yang tahu? Sarap. Ini Bapak Kepala. Pak Kepala. Ya, Pak Kepala mau denger bener itu ada siswa sama guru berkonflik. Seperti Abdi enggak Pak, Nah, baru seminggu. berseminggu. Oh, belum peristiwanya belum tahu. Belum Pak. Yang tahu Baru siapa? dengar, baru dengar. Siswa. Siswaan. Bukan, justru saya itu kan. Boy. Oh, kamu dulu. Iya. Pak Yosi ieu mah Umasan di dia. Umas. Weh. Gimana kumaha itu teh urusan guru teh, itu teh murid teh ceritanya. Kronologis apa ada sebab akibat. Sebabnya gimana? Apa masalahnya awalnya? Sebabnya ada siswa perempuan yang disabilitas. Bapak dengan ini adik kakak. Kakak. Ternyata ada Beda ya, Pak. kembarannya. Haji ini mah. Jadi gini, ada siswa. Ada siswa. Namanya siapa? Regina, kelas Perempuan. 7, perempuan. Kelas Kelas 7. kelas 7 terus Dia menangis histeris. dijeritan. Cerita di kelas terus Siswanya ada? ada. Nah, coba kita ke siswanya. Ayo. Orangnya Regina mah aktif. Reginanya suruh kesini aja. Sok. gimana masuk ke bawah. Masuk. Sok. Sok. Ayo. Harusnya kan dengarnya langsung dari Reginanya. Jadi ceritanya Regina tuh menjerit-jerit di kelas. Ya, Terus terus sama saya sama guru yang lain didatengin kelasnya. Ya. Ditanya. Belum ditanya tapi dievakuasi ke Dibawa ke ruang guru. Nah, sudah sama guru ya diinterogasi Masalahnya apa? Ternyata Regina itu mengatakan dibully sama temennya. Dibulinya gimana? Disebutin kalau tangannya seperti itu mah mending diamputasi. Kebetulan Reginanya mengalami kecacatan. ya disabilitas, dia tangannya Sejak kecil? kecil. Sejak lahir. Terus disebutin sama temennya ya tangan seperti itu mah harus diamputasi. Terus kamu mah nggak apa-apa udah masang jurus pencaksilat, jadi gitu ya menghina gitu. Yang hinanya laki-laki? Laki-laki ya, 3 orang. 3 orang. Terus dipanggil siswa tersebut, maka ditindaklanjut oleh Bu Yoyos, Bagian kesiswaan dan pembina OSIS. Saya diduga tersebut dipanggil. Siswa tersebut awalnya tidak mengaku, malah mau kabur. Sama Bu Yoyos refleks. Ya. Dibawa pakai mana sih? Bekas itu gagang sapu. Dibaunya sekali? 2 kali. Terus? Udah mengakui ya, karena ini kan sistem dalam proses pendidikan yang saya lihat Tidak luka kan? tidak. Terus Bu Yoyos itu menyarankan untuk meminta maaf bener? ke ya disabilitas itu. Terus? Ya, perasaan saya dan guru yang lain karena di ruangan guru kan banyak. Udah selesainya ini hanya proses pendidikan. Ternyata
sekali 2 hari itu ada laporan di Polsek Darangdan. Yang lapor siapa? Orang tuanya. Bapaknya melaporkan ke polsek bahwa mengalami penganiayaan lah. Kalau di luar rame dipisum. Dia bilangnya dipisum. Nah, tapi sampai saat ini belum pernah lihat. Ya udah nanti kita ya. Intinya itu kan, Ya. intinya ada siswa di kelas menjerit-jerit menangis, Betul. kemudian siswanya dievakuasi, Masih. kemudian ditanya masalahnya apa, ternyata mengalami pembulian karena kecacatan fisik, siswanya diintegrasi, tidak mengakui karena mungkin ya agak sedikit nakal, refleks, dipukul pakai sapu 2 kali. Ini namanya siapa? Regina. Bapaknya sini, Bapak. Nah, Regina di sini. Regina kelas? Bapaknya namanya siapa? Asep Supratma. Asep Supratma. Kerjanya? Takanya nama Kak Saudi. Ke Saudi. Oh, bapaknya di Saudi. Ibunya ada? Ada di rumah. Semangat. Ya, nggak boleh terpengaruh oleh bully yang kemarin. Ya, semangat. Neng cantik, punya harapan, punya masa depan. Tahu nggak cerita? Nanti bisa cerita lihat di YouTube Bapak. Hari ini Bapak mau nemuin ojek online laki-laki yang gini ya, udah gini loh badannya. Dia mau nikah kemarin. Hari ini saya menemui keluarga istrinya ke Bandung Barat. Bayangin, laki-laki ngojek dengan kondisi ini. Punya semangat. Apalagi neng sempurna, cantik lagi, ya. Ya. Waktu itu di kelas dibully awal. Itu kan apa itu aja namun di lamun Regina ketemu sok eta lungun eta rek ngejurus eta lungun tarik silat. Oh. Waktu itu bilangnya lengan pengkol amputasi. Ya Allah. Ya. Jadi perbuatan yang terus menerus, sering. Waktu itu neng sudah nggak kuat, akhirnya nangis. Sampai Sekarang dia masih masuk kelas, masih ngebully nggak? Udah nggak ngebully lagi. Ya tinggal masalahnya ibu ya. Ibu mukul itu pakai apa? pakai bekas gagang sapu Pak. Bekas? Yang patah ya. Nah, gagang Jadi ada sapu. gagang sapu. Udah Pak. Sapu tadi sapu lidi, sapu injuk. Sapu injuk. Oh, terus? Waktu itu kan dia nangis, yang bunuh diri, terus tegas yang bunuh diri. Oh, ini bahaya. Kemudian di sananya ibu lagi nangis, Bu Susi nu nyandak ka kantor. Abi halap Pak, Iya. tinggal ibu Susi nangis, orang kali nangis, abi teh aya naon ieu. Terus tekiat ibu, abi mau yang bunuh diri, terus tekiat, kamu naon atuh sih teh. Abi teh dibully we nyeri hati. Oh, usaha aja abi teh gitu. Pas dipanggil, cek abi teh. Iku mah keun lagi nana pika cek. Soalnya oh Kak Bobi mah tuh apa gitu. Berkelit anjing. Tuh Kak Abi masa apa sama gitu. So, ngaku sih ya cek abi teh. Masih posisi berdiri anjina udah bawa tas karena emang jam segini Pak udah mau pulang. Iya. Bawa pakai tas. Anjina terus badai keluar ruangan. Kak Abi udah heula. Oh, iya. Gitu. Cek abi teh. Terus? Cicing heula gitu. Nah, terjadi painten pemukulan harita gitu.
Abi mah terang gitu. Nah, itu kalau ibu kepukul. Wah. Setelah ibu dipukul, orang tuanya komplain ke ibu. Ya, sehari selesainya Kak Abi kalau sama tiket buka gerbang, bapaknya terus ngantosan di payun. Terus Bu, cenah bere ka beuyos nu mana beuyos teh? Oh, nuhun abdi Pak. Kudu oge naon? Ibu nanaonan ngagubugan anak abdi. Teh ngagubugan, asa konotasinya teh digebugan kumaha gitu ya. Oh, mohon kajentenan kamari Stefan murang kali teh terus ngabuli murang kali anu disabilitas cek abdi teh. Mohon hapunten eta kalebatan alamat rumahnya di mana? masih di sini masih orang sini. Orang sini. Iya. Sekarang orang tuanya ada di rumahnya. Belum tahu karena sebetulnya memang si bapaknya itu sebetulnya udah nggak tinggal serumah gitu. Jadi udah nikah lagi, hanya tinggal sama nenek dari ibunya ke Saudi. Jadi itu sendiri anak yang butuh perhatian. Betul. Gitu loh. Iya. Karena kehilangan kasih Kasih sayang. sayang dari Ibunya di Saudi, bapaknya cerai sama ibunya, kemudian bapaknya udah nikah lagi. Iya. Akhirnya tinggal sama neneknya. Ya nggak usah marah bapaknya. Karena kan tidak dalam posisi pendidikan sama bapaknya. Nah, sendiri menurut saya anak baik yang harus dikembalikan kebaikan. Jadi anak itu butuh perhatian. Iya. Yang dua-duanya ini Ya, makanya. orang yang perlu diperhatikan. Makanya Ini kan bapaknya di Saudi, ya kan? Kurang kasih sayang ayah kan? Ibunya ada kan? Ibunya sakit parah. makanya ada Siapa yang sakit? ini Pak sakit. Sakit apa? Ibunya. Sudah komplikasi dari jadi katanya sama dokter sudah divonis tidak boleh hamil lagi, ternyata hamil. Kalau hamil resikonya katanya matanya buta atau lumpuh. Ternyata hamil lagi yang anak yang musuhnya nih. Sebelum pergi ke Saudi, bapaknya. Iya, sebelum pergi ke Saudi. Akhirnya setelah melahirkan ternyata benar jadi buta dan sekarang udah komplikasi ke ginjal. Sekarang lagi sesek ya, kemarin dilihat lagi sesek, lagi besar perutnya karena telat 2 kali cuci darah. Cuci darah kan gratis. Ya udah, BPJS kan, cuci darahnya gratis. Ya udah, nanti saya ke rumah Neng. Ya, nanti saya ke rumah Neng. Nah, terus ibu dilapor oleh setelah bapaknya ketemu di gerbang, terus gimana langkah bapaknya? Bapaknya bilang, ya terus Bu, abdi anak beri laporan ke Kades. Oh mah enggak, soal kita gitu. Ternyata ketika mau ke Kadesnya sedang ada gempungan di Gunung Hejo, katanya waktu itu dia ketemu sama adik iparnya. Nah jadi yang punya inisiatif lapor ke polisi itu adik iparnya ini. Adik ipar Kades? Bukan adik ipar si bapaknya, pamannya. Akhirnya cenage sagala ting kadesa dalin arek bagi waris. Ini mah dia sendiri yang bilang di hadapan kami di depan polisi waktu itu mediasi. Sagala ting bebeja ka desa dalin arek bagi waris karena teh kitu barina ge nyaho apalah kapasitas lurah siga kumaha gitu. Terus sekalian orang lapor ke polsek. Jadi dia yang punya. Setelah ibu lapor di polsek, ibu sudah diperiksa? Sudah. Berapa kali? Sama Pak Yosi. Berapa kali pemeriksaan? Kalau diperiksa di BAP 1 kali. Cuma 1 kali. Kalau mediasi sama pelapor sudah 2 kali cuma yang kedua kemarin beliau mewakilkan ke yang akunya wartawan. Wartawan, kok wartawan mewakili? Ya. Harus yang mewakili kan bukan wartawan, harusnya pengacara. Wartawan apa? Belum. Kita juga gak jelas. Nggak jelas, ya kan? Jadi dia diwakili oleh wartawan. Ketika dia diwakili oleh wartawan, dimediasi untuk berdamai dan mencabut laporan, apa yang diinginkan? Nah, beliau menginginkan nominal, Pak. Nominal apa? Nominal uang. Berapa? Yang tidak, menurut kami sih tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan kesalahan. Nah, ibu nggak salah. Ya. Beliau minta 50 juta untuk ganti rugi. Terus, ibu nggak sanggup? Abdi tersanggup, ku abdi teh mangga we ieu tawis kadeudeuk ku abdi pasihan 1,5 juta teu direret-reret acan. Anjeunna bilang tebih teuing sakitu mah da ku abdi ge ka irong ku hoyana ge moal persaeun sakitu.
Nah, ibu tenang aja, kan ibu melakukan langkah itu karena unsurnya pendidikan, Tidak bukan ada unsur niat. penganiayaan. Tidak. Terus ngakunya anaknya divisum. Ngakunya anaknya divisum, tapi sampai sekarang kita nggak Visumnya pernah. ada nggak? Nggak pernah lihat. Ya udah, nanti ibu tenang aja, nggak usah berpikir apapun. Saya dampingi. Jadi saya akan mendampingi ibu masalah ini, ya kan, sampai tuntas ya. Dan saya yakin polisi tidak akan memproses ini lebih lanjut. Dalam pandangan saya, karena ini adalah unsurnya pendidikan, ya kan, unsurnya pendidikan. Jadi unsurnya pendidikan, dan dua anak ini ya kita bikin baik. Iya, karena kami juga kalau yang lain bilang, oh budak gitu atau saya keluar, tapi kami berpikir ayah abdi mah Iya. biasa di dintena murah kali kancingnya terus coroklokan, kantongnya terus biasa diselipkan terang, ayah bapak no ada terterasa di dintena pangitan tanah woloh terangan murah kali kalau di sini aku tahu gitu. Iya. Makanya aku abdi ketika ketemu di gerbang, atuh tibang kesalahan sakit budak kudu digebugan sor bapak nate. Ayo abdi terang dah karena tidak mengenal beliau, terang anjeunna terus tidak serumah gitu nya Pak. Cek abdi teh dikieukeun. Hari bapak mah ai panginten pami ningal kalepatan mah sanes eta hungkul. Bapak mah terang panginten di dinteuna sapertos kumaha. Anjeunna saurna merasa tersinggung. Tapi karya kan sang sekerasnya atlet. juga pukulan ibu. Iya, apa makanya. Sekerasnya juga pukulan ibu. Kugadang sapu kan? Tilas gagang sapu. Dia waktu dipukul 2 kali sama ibu menjerit-jerit nggak? Enggak. Memang anaknya can kali wae kita abdi dipanggil, dan anaknya memang Ya karena kurang perhatian. ya kurang jujur gitu Pak. Jantung ke terbuka biasa Oh. gitu. Ya udah, kalau menurut saya sih yang masalah itu tidak menjadi harus menyita waktu ibu. Ibu mah ngajar aja dengan baik, nggak usah berpikir urusan yang ada di polsek. Dan ibu nggak usah memenuhi 50 juta. Kita ikutin aja sampai mana, dan saya yakin aparat itu akan melihat secara objektif. Ya, Mohon atuh pisan. ya, ibu tenang aja. 50 juta ibu dari mana? Mohon Bapak tuh gaji abdi sabar. Ibu sudah ngedidik anak ibu. Kalau saya punya anak saya nakal di sekolah, dipukul sama gurunya, saya tambah di rumah, saya gampar. Gitu loh. Karena kan sudah mewakilkan pada ibu untuk jadi wakil orang tua mendidik anak. Gitu loh, kan sudah mewakilkan. Itu teh mereka teh sebelumnya ada perwakilan yang katanya preman teh Pak. Ah. Hari pas hari Rabunya ke sini. Siapa? Adalah abdi. Siapa? Duaan. Hari Selasa hari Senin kejadian, Selasa bapaknya ke sini, hari Rabu sama ada satu orang ke sini. Iya. Gitu. Ancam-ancam lah ke saya gitu. Iyalah, ibu santai aja. Ibu udah PNS? Alhamdulillah dia testing dari sampai Udah masuk. Udah, ibu tidur nyenyak aja. Nggak usah. Iya. Ya, Neng. Panggil deh itunya siapa? Nah, asalnya juga Pasti nih. Pasti lah. Kali ini. Habis ini kita ke rumah orang tua dia ya. Ibu tinggal di Abdi di Darang Darang. mau kawin di Poleret. Kawin. Ya udah, tenang aja bu. Mohon Bapak dulu, tajan tenang sareng payos sih wae dua. Terus kumaha terus sagala rupi cara kekeluargaan mah gitu. Keluarga sudah mohon minta maaf. Mohon minta maaf secara tertulis di atas materai atau sabdi teh menyatakan merasa Kalau bersalah, itu si menyesal. bapaknya itu tinggalnya di mana? Di Cigebang. Pasir Ya, Angin. sama istri yang Namanya? baru. Kalau yang di Pasir Angin ini neneknya. Oh. Tapi kalau di KTP mah Cigebang, kalau mah pada nikah di sana orang Cigebang. Cikalangnya mana? Cilalawi, Sukatani. Oh, jadi tinggalnya di Cilalawi dong? Iya, Tidak di sini? tidak di sini. Udah punya anak, ibu? Sadar Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak bisa tidur dong kemarin. Ya, lagi menyusui juga. Mau usia berapa bayinya? Baru 1 tahun. 1 tahun. Stres kemarin. Ya, Allah, sampai serotasi saya. Gitu. Udah aman, Pak. Siap. Santai aja. Kan, nggak ada problem. Setiap masalah itu bisa diselesaikan. Ibu nggak usah mikirin uang 50 juta, udah pikirin asinya penuh lagi aja. Anaknya bisa nyusui. Sini.
Bapaknya di mana tinggalnya? Di Pleret. Di Pleret. Di Pleret di Sukatani. Pisah sama bapak umur berapa? Masih kecil. Umur berapa pisah sama bapak? 5 tahun. Umur 5 tahun udah pisah. Bapaknya nikah lagi. Terus suka ngejekin? Kata itu suka ngejek. Gak apa-apa, ngaku aja. Ya? Suka. Sama bapak mah gak apa-apa. Kenapa suka ngejekin orang? Kenapa suka ngejekin orang? Kasihan. Ya. Hidup harus saling menyayangi, nggak boleh hina. Ya. Ke ibu udah ngemaafin? Udah minta maafin? Udah. Ibu setuju nggak sama bapaknya dipidanakan? Apalagi sampai di penjara? Setuju nggak ibu gitu? Ya, nanti nggak boleh lagi. Ya, sekarang tinggal suka dikirimin biaya nggak pakai kaos dalam. Kenapa? Nggak punya. Suka dikirimin uang? Nenek tiap bulan dikirimin. Nggak punya kaos dalam. Terus sepatu punya. Terus pulang sekolah ngapain dari sekolah? Pulang sekolah ngapain? Main. Ya. Neneknya sehat. Nanti bilang salam ke nenek dari bapak. Ya. Gitunya mana sih nenek? Di sekolah lagi yang normal. Ya. Gak boleh. Ya. Gak boleh ya. Biar hidup ke depannya bisa lebih baik. Tidak berarti yang nakal juga tidak lebih baik, karena yang BO juga banyak sukses. Ya, gitu. Ya, nah, sehat. Ini kan, sini nih, anehnya, sini. Sini. Jalan sini. Ayo. Ini dua-duanya kan anak bapak kan? Nengnya sebelah sini. Nengnya sebelah sini. Udah baik belum di sekolahnya sekarang? Di kelasnya? Masih ganggu nggak? Enggak. Nengnya lapang dada nggak mama? Belum. Manusia yang hebat itu bukan manusia yang tidak berbuat kesalahan, tapi manusia hebat itu adalah manusia yang memaafkan kesalahan. Hidup yang berat itu bukan minta maaf, karena setiap orang dengan mudah minta maaf, tapi hidup yang berat itu adalah memaafkan. Maafin? Bisa maafin? Hah? Bisa maafin? Sudah bisa minta maaf. Ayo. Ayo tangan. Enggak, tangannya pegang. Ya, tangannya. Lemah merenakeun amarah, suci asih heman rasa, waruga mendakan jiwa, tungkul ka bumi sajati sarakan ulang wasila. Ya. Di sini kita ke rumah Neng. Lihat mama. Baik ya. Ya. Butuh apa? Enggak. Butuh baju dalam ya? Nah, baik ya. Stop. Ya. Stop. Seah kemuliaan diri asih ka dirina, sujud waktu tunduk tunduk Bapa
Ini udah sama guru udah minta maaf. Udah, ayo minta maaf. Mau dipotong sama Pak. Ya. Ayo. Pak, ayo dipotong aja lagi. Buru-buru. Ayo. Balan dia. Balan. Ajaran aja no. Seni budaya domyak kan. Ini odomnya namanya. Balan. Sugante diganti gak ngajar matematika. Biasa. Alhamdulillah pulau ge Hah? berkat aya orang kaya mengadopsi pulau, jadi disekolahkan di Bandung. Pulau. Saya pulau. Pantas zaman corona. Si Bingbin, Noneng. Saya pulau. Info di Pak Kadis. Oh, saya pulau. Oh, Cibingbin. Si Bingbin. Alhamdulillah. Oh, saya pulau yang dulu pernah ngangkut kayu. Oh, iya. Yang pernah masuk YouTube saya, yang saya suka. Yang nanti diadopsi oleh Dokter, tapi punya perusahaan laundry. Dianya sekolah masih. Dia disekolahkan di sana. Di? Di daerah Bandung. Keren. Saya pulau dulu yang Manggulan Kai. Oh, istilahnya ke Bapana. Ya, tinggal kalongan. Sekarang ininya ibu pembina kesiswaannya lagi tinggal kalongan. Biasa menyusui. Ibu tuh tidak bisa menyusui anaknya apa? Bapaknya juga.